teman-teman semuanya, jadi seperti di judul dan juga seperti di timeline-nya, di video kali ini aku akan sedikit ngebahas tentang tips cara memilih kulot buat kita yang punya tubuh mungil dan kecil. Kalau teman-teman penasaran gimana videonya, tonton terus video ini sampai akhir ya. Nah teman-teman, sebenarnya tuh ada beberapa DM yang masuk di Instagram aku yang tanya sebenarnya kita yang punya tubuh mungil dan kecil itu bisa nggak sih pakai kulot? Karena kebanyakan ketika kita yang punya tubuh mungil dan kecil pakai kulot itu bakal kelihatan makin pendek atau makin kelihatan bantet. Nah di video kali ini aku akan sedikit ngasih tips yang aku tahu dan yang sudah aku terapkan dalam diri aku sendiri ketika aku menggunakan kulot buat teman-teman semuanya. Oke, kita langsung aja ke tips yang pertama. Aku sering banget bilang ke teman-teman semua, buat kita yang punya tubuh mungil, pemilihan warna itu sangat penting. Nah, sama juga kulot juga seperti itu teman-teman. Jadi kulot menurut aku, kalau teman-teman pengen pakai kulot, usahakan kulotnya itu punya warna-warna yang netral. Nah, warna-warna netral ini juga aku udah sering banget bilang di video-video aku yang sebelumnya, seperti warna hitam, coklat, nude, navy, dan jangan pernah menggunakan kulot yang memiliki motif. Ini penting teman-teman, karena motif itu, apalagi kalau motifnya itu besar-besar ya, motif itu bisa ngasih ilusi kita tuh makin kelihatan bantet teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya tubuh mungil dan kecil, kamu pengen pakai kulot, usahakan warna-warnanya itu netral atau warna-warna yang nggak usah terlalu banyak warna. Seperti itu teman-teman. Itu tips yang pertama. Nah tips yang nomor 2 masih sama dengan tips-tips yang kemarin, yaitu ada di ukuran nih teman-teman. Nah ukuran ini juga penting nih buat kita yang punya tubuh mungil dan kecil. Aku udah sering banget bahas ini, jadi kita harus ambil yang fit ya teman-teman. Nah untuk si kulot ini sendiri pun juga sama. Jadi buat kita yang punya tubuh mungil dan kecil, jangan ambil kulot yang lebarnya itu terlalu lebar buat kita yang punya tubuh mungil dan kecil. Jadi ambil aja yang ukurannya tuh pas. Di sini tuh pas itu yang nggak kekecilan, nggak kegedean gitu teman-teman. Kalau misalnya kita ambil kulot yang terlalu lebar, itu bakal bikin tubuh kita tuh makin tenggelam. Dan juga kalau misalnya tinggi badan kita di bawah 145, kulot yang punya aksen lebar itu malah bikin kita tuh makin kelihatan bantet dan juga pendek teman-teman. Oke, tips selanjutnya yang sudah aku terapkan dalam diri aku ketika aku milih kulot itu adalah di sepatu teman-teman. Sepatu ini juga kunci nih, penting juga buat kita yang punya tubuh mungil dan kecil ketika kita harus pakai kulot. Jadi teman-teman yang punya tubuh kecil dan mungil, kalau misalnya teman-teman pengen pakai kulot, usahakan sepatunya itu punya ujung lancip dan juga punya heels teman-teman, dan juga warnanya tuh jangan terlalu mencolok. Jadi warnanya tuh kalau bisa warna hitam kayak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman tanya, kak aku nggak punya nih sepatu yang ada heelsnya, gimana dong? Nah ini juga penting nih teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya sepatu yang ada heelsnya yang bisa mensiasati kita supaya terlihat lebih tinggi, teman-teman bisa pakai sepatu yang ujungnya lancip. Ini kan aku udah bahas nih di video aku yang kemarin yang waktu aku bikin tips cara memilih sepatu buat kita yang punya tubuh dan mungil dan kecil. Nah ini juga diterapkan nih waktu kita menggunakan kulot nih teman-teman. Ini juga sangat ngebantu sih, apalagi juga buat kita yang punya tubuh mungil dan kecil yang sering dapat undangan kayak undangan seminar, undangan kayak public speaking kayak gitu kan juga penting nih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai kulot, usahakan sepatunya itu punya heels dan juga lancip, atau bisa pilih salah satunya aja. Oke, tips yang selanjutnya menurut aku itu ada di bahan kulot itu sendiri nih teman-teman. Nah menurut aku bahan itu juga penting nih buat kita yang punya tubuh mungil dan kecil. Kalau aku menerapkan ketika aku menggunakan kulot, itu bahannya itu yang jatuh atau flowy gitu teman-teman. Jadi jangan ambil kulot yang bahannya tuh kaku. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Jadi bahan kaku itu bisa bikin kita tuh kelihatan lebih pendek. Aku nggak tahu kenapa ya teman-teman, tapi ini emang udah aku tanya ke beberapa teman-teman yang lebih mengerti fashion. Buat kita yang punya tubuh mungil dan kecil, usahakan kulotnya itu bisa flowy gitu, jadi bisa jatuh gitu bahannya teman-teman, daripada teman-teman harus pakai kulot yang lagi hits kekinian yang bahannya tuh kaku. Itu mending dihindari aja buat kita yang punya tubuh mungil dan kecil supaya terlihat lebih tinggi. Nah bahan-bahan yang flowy dan jatuh itu kan bisa mengikuti gerak tubuh kita tuh teman-teman. Nah itu bisa bikin kita tuh terlihat tinggi dan nggak bikin kita tuh kelihatan bantet kayak gitu teman-teman. Nah tips yang selanjutnya itu adalah di bajunya sendiri. Ini juga penting nih menurut aku teman-teman, karena baju itu juga menentukan apakah kita nanti kelihatan pendek atau enggak. Itu baju juga sangat menentukan. Nah buat kita yang punya tubuh mungil kecil pendek, kalau misalnya kita mau pakai kulot, usahakan
diusahakan ya teman-teman itu pakai baju yang crop top. Tapi crop topnya ini karena kita berhijab, crop topnya itu yang sopan, jadi kayak kita dalamnya pakai mansat atau daleman warna-warna gelap kayak gitu teman-teman. Baju crop top sendiri itu bisa bikin ilusi bahwa kaki kita tuh terlihat lebih panjang teman-teman. Ini juga penting nih teman-teman. Dan emang aku ketika menggunakan kulot, aku juga menggunakan baju-baju crop top. Nah, tips yang selanjutnya ini adalah di hijabnya sendiri teman-teman. Nih buat teman-teman yang berhijab, kalau teman-teman mau pakai kulot, alangkah lebih baiknya teman-teman tuh pakai hijab tuh yang clear. Yang clear ini yang aku maksud itu bukan tanpa motif gitu teman-teman. Kalau misalnya baju kita udah non motif, celana kita udah non motif, hijabnya boleh pakai motif, tapi yang clear. Yang clear ini maksud aku tuh yang nggak, bentuknya tuh nggak terlalu aneh-aneh gitu, kayak diputer-puter atau pakai pasmina yang muter-muter kayak gitu, nggak usah. Jadi teman-teman cukup pakai hijab yang kayak gini yang aku pakai ini tuh clear, jadi kesannya tuh kita tuh lebih ada wibawanya, terus juga lebih rapi dan juga nggak terlalu semrawut gitu teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu video dari aku. Aku senang banget bisa nge-share apapun yang aku tahu buat teman-teman semua, dan teman-teman yang sudah request juga aku berterima kasih karena requestan teman-teman tuh benar-benar ngasih semangat aku untuk terus berkarya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen tanya apapun, teman-teman bisa DM aku di Instagram. Kalau teman-teman pengen request aku bikin video apa selanjutnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah. Mungkin segitu dulu video dari aku. Thank you for watching. Semoga video kali ini bisa bermanfaat and bye-bye.